Lagi-lagi suara derap langkah yang berlarian di lorong terdengar gaduh yang kali ini sepertinya datang beberapa orang. John, Ibu Lestari yang baru saja datang bersama Pak Roy juga rombongan bodyguard langsung menghampiri putranya. Dia duduk di sofa di sebelah John dan langsung memeluk merangkul tubuh lunglai John. Begitupun Pak Roy ikut duduk di sofa sebelah Pak Randy. Baru saja mereka berkumpul. Beberapa menit kemudian suara pintu kembar otomatis ruangan IGD perlahan terbuka, yang seketika membuat semua pasang mata mengarah ke arah pintu terbuka itu. Samuel beserta dokter dan perawat lain keluar dari pintu tersebut yang langsung diserbu oleh Kevin dan Pak Randy, beranjak menghampiri para dokter itu. Mereka bertanya secara bersamaan pada Samuel, "Bagaimana keadaan Caca? Bagaimana keadaan putriku?" Samuel menghembuskan napas pelan sebelum berucap. Dia melepaskan kain yang menutupi kepala. Terlihat jelas raut wajah dia pucat akibat tenaga dan mentalnya terkuras. Mikaira sekarang sudah melewati masa kritisnya. Tapi kenapa? Apa yang terjadi pada Caca? Cepat ngomong sialan. Terburu Kevin mencengkram bahu Samuel. Nah Kevin, kendalikan dirimu. Sentak Pak Randy memberi peringatan yang sepertinya tak didengar lagi oleh Kevin. Dia mengalami beberapa benturan di kepala dan sempat kehilangan banyak darah. Tapi untuk sekarang, Sam, Pak Roy bersuara menghentikan ucapan Samuel. Kau bisa menjelaskan detailnya tentang kondisi Naira di tempat tenang. Yang dibalas anggukan pelan dari Samuel. Cengkeraman tangan Kevin di kerah Samuel mulai terurai terlepas. Gue ikut. Gue mau dengar kondisi Caca. Pak Roy beranjak berdiri. Pak Randy, Anda ikutlah. Juga kau, Kevin Azka, boleh ikut. Sekalian saya akan menjelaskan sesuatu yang perlu kalian tahu dari penyebab kecelakaan ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi. Kemudian dia melangkah ke arah lorong. Dan Kevin, Pak Randy, juga Samuel ikut berjalan membuntuti Pak Roy dari belakang, menyisakan 3 orang dan para bodyguard yang berjaga di sana. Oh ya, aku juga harus memberikan laporan hasil penyelidikanku kan. Devan juga ikut beranjak mengerti akan situasi sekarang. Dia meninggalkan John dan Ibu Lestari di sana. Sepeninggalan mereka yang kini hanya menciptakan keheningan di sana. John, siapa yang tega memukulmu sampai seperti ini? Ibu Lestari bertanya seraya mengusap lembut wajah penuh lebam John yang masih saja tertunduk kaku di tempat. Aira, Ibu. Lirih John mendesah berat, bahu dia sedikit bergetar seiring kedua matanya terpejam merasakan sesak dan sakit yang amat sangat di dada. Iya John, Ibu di sini. Dengan penuh kasih sayang, Ibu Lestari kembali mengusap punggung tegap John yang bergetar kaku itu. Hembusan napas John serasa penuh oleh emosi pahit yang sangat berat. Apa aku pembawa sial? Apa aku tidak boleh bahagia? Apa aku tidak boleh mencintai seseorang selamanya? Suara dia terdengar sangat serak, tersendat-sendat oleh perasaan sakit yang kini sedang menghujamnya. Mendengar penuturan itu, Ibu Lestari tertegun seiring kedua matanya mulai memerah berkaca-kaca. Tidak, John. Kamu bukan pembawa sial. Kamu bukan. John menghembuskan napas panjang yang terasa berat dan pahit. Dia sengaja menutup kedua matanya dan menundukkan pandangan. Aku pembawa sial. Tidak, John. Tidak. Suara John semakin serak disertai wajahnya memerah padam dan bahunya mulai bergetar hebat. Terlihat jelas dia sudah menahan diri cukup lama agar tidak menangis. Aira, dia mengalami kecelakaan setelah aku berniat melamarnya. Seperti Ana dulu. Aku sungguh pembawa sial. Aku pembawa duka untuknya. Lirih John. Jantung Ibu Lestari serasa melayang dengan hati merasakan sakit tertusuk oleh benda tajam. Menyaksikan putranya menahan tangis dan menyalahkan dirinya sendiri. Segera dia merangkul memeluk bahu John memberinya usapan. Tidak John,
Kamu bukan pembawa sial. Ini bukan salahmu, John. Bukan salahmu. Bahu John semakin bergetar oleh goncangan emosi kesedihan yang sudah tak tertahan lagi, sehingga akhirnya meluap keluar menciptakan isak tangis. Ibu, aku harus bagaimana? Aku sungguh takut kehilangannya. Tapi aku pembawa sial untuk mendekatinya. Aku harus bagaimana, Bu? Katakanlah, aku harus bagaimana? Diri John disela isak tangisnya. John, air mata Ibu Lestari ikut mengalir. Dia mengusap rambut anaknya dengan pelan berharap memberinya kekuatan. Hati Ibu Lestari serasa remuk redam menyaksikan kesedihan John yang begitu terpuruk dan terguncang. Tuhan, kenapa harus terulang kembali? Di saat anakku mulai menemukan kembali kebahagiaannya. Batin Ibu Lestari sembari terus memeluk mencoba menenangkan.